melata, sayang merbang di pohon cemara. salam terucap di awal jumpa. Kami sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat yang kami muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia sempurna dengan julukan insan kamil. Kesempurnaannya tergambar dalam setiap pola pikir dan perilaku keseharian, hingga ia disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha laksana Al-Quran yang berjalan, sehingga bermakna seluruh pola pikir dan perilakunya sejalan dan melingkupi seluruh aturan dan nilai-nilai dalam Al-Quran. Bahkan Rasulullah dinobatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tokoh teladan bagi umat manusia di seluruh alam semesta. Dari uraian singkat di atas, maka perkenankanlah kami menyampaikan syarah Al-Quran dengan judul Rasulullah berkarakter Al-Quran, teladan bagi insan manusia. Dengan landasan Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 yang akan dilantunkan oleh qari dan sari tilawah kami berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat yang kami muliakan, dari penjelasan ayat tersebut maka kepribadian Rasulullah dari berbagai aspek kehidupan dapat menjadi teladan, baik itu aspek personal, kehidupan berumah tangga, pergaulan sosial, bekerja, berperang, berdagang, berpolitik, kepemimpinan dan
toleransi. Sebab itulah kelahirannya tiap tahun diperingati oleh sebagian besar umat Islam. Hal tersebut bertujuan untuk mengkaji dan menggali keteladanannya secara komprehensif dan holistik, baik dari sisi kesejarahan atau historis, kontekstualitas nilai dan misi dakwah yang di bawahnya. Maka peringatan Maulid setiap tahun bukanlah sekedar formalitas, hura-hura, budaya tanpa nilai dan bias makna. Tapi peringatan Maulid merupakan momentum untuk menggali nilai-nilai, meneladani spirit perjuangan dan memumikan karakter Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan umat Islam. Jika menilik Al-Quran secara holistik, maka ditemukan sejumlah karakter Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dapat diteladani oleh manusia. Begitu banyak karakter Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tertuang secara jelas dalam Al-Quran. Pertama, mewarisi sifat-sifat kemanusiaan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan seorang manusia terbaik, baik dari sisi fisiologis atau biologis, makhluk sosial maupun sifat-sifat psikologis yang dimiliki manusia pada umumnya. Maka sebagai manusia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mewarisi sifat-sifat kemanusiaan, semisal makan dan minum, berpakaian, menikah, memiliki sahabat, pergi ke pasar, sedih, takut dan berdarah jika dilempar batu, bagaimana pada peristiwa Taif. Hanya yang membedakan derajat beliau sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Kedua, berempati terhadap penderitaan umat, sebagaimana diungkap oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan dengan kebaikan dan lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan. Sungguh Rasulullah lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sangat empati terhadap umatnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan yang tertuang dalam surah At-Taubah ayat 128 yang akan dilantunkan kembali oleh qori dan sari tilawah kami berikut ini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi azizun alaihi harisun alaikum bil mu'minin harisun alaikum bil mu'minina raufur harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh benar-benar telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, dan bersikap penyantun dan penyayang terhadap orang-orang mukmin. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat yang kami muliakan. Maka spirit filantropi yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar harus membumi.
miskin, kaum lemah dan marginal atau mustarafin, serta anak yatim piatu turut menjadi perhatiannya. Rasulullah berpesan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Aku dan orang yang menanggung anak yatim, kedudukannya di surga seperti ini." Kemudian ia mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengahnya, serta agak merenggangkan keduanya. Sebab itu, karakter Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini hendaknya diwarisi oleh setiap manusia beriman, terutama para elit bangsa dan para wakil rakyat yang telah terpilih. Betul hadirin? Jangan sampai rakyat hanya dimuliakan saat musim pemilu, mencitrakan diri paling peduli terhadap penderitaan rakyat hanya saat pemilihan. Memasang baliho dengan tulisan besar, bukan janji tapi bukti, siap bekerja untuk rakyat dan lain sebagainya, serta mengumbar berbagai janji untuk meraih kursi kekuasaan. tapi setelah terpilih melupakan janji dan tidak peka dan enggan peduli terhadap penderitaan rakyat. Ingkar janji Merupakan sifat yang tidak terpuji. Sifat ini memang terkesan sepele, namun ternyata hal ini dapat menyebabkan seseorang dianggap sebagai teman setan dan mendapatkan dosa besar. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat yang kami muliakan, sampailah kita di penghujung syarahan ini dengan mengambil kesimpulan. Rasulullah harus kita jadikan panutan dalam segala aspek kehidupan, sehingga menimbulkan karakter sesuai dengan ajaran Al-Quran. Seorang pemimpin harus mencontoh karakter kepemimpinan Rasulullah, sehingga ia dapat menjadi pemimpin yang bersikap adil, tidak rakus, dan selalu mendahulukan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi dan keluarganya. Seorang pemuda atau pemudi harus mencontoh karakter masa muda baginda Nabi yang selalu menghabiskan waktunya untuk beribadah, belajar dan bekerja, bukan malah bermimpi untuk menjadi orang sukses dan kaya, tapi kerjanya judi online, memakai sabu-sabu, meminum amar dan berfoya-foya di atas penderitaan orang tuanya. Seorang suami harus mencontoh karakter baginda Nabi ketika menjadi pemimpin rumah tangga yang selalu mengajarkan ilmu agama, bersikap adil dan jujur, bukan malah memukul sampai istrinya babak belur, sehingga harus menampung jalur hukum, bercerai, dan membuat anak-anaknya semakin terpuruk dan berperilaku buruk. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat yang kami muliakan. Demikian syarah Al-Quran dari kami. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Ada itik bermain di kali, ikan terusik pergilah sudah. Berakhirlah sudah syarahan kami kali ini, insya Allah membawa berkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum